Koalisi yang beranggotakan 41 negara telah menyerukan kepada negara-negara bersenjata nuklir untuk mematuhi protokol pemberitahuan terlebih dahulu sebelum uji coba rudal balistik jarak jauh. Dalam pernyataan bersama di konferensi pelurucutan senjata di Geneva pada Selasa 11 Agustus 2026. Koalisi tersebut memperingatkan bahwa uji coba tanpa pemberitahuan yang memadai sangat mengancam stabilitas dan keamanan maritim global. Pernyataan bersama yang dirilis misi Amerika Serikat untuk organisasi internasional tersebut menyoroti pentingnya keterbukaan dan kepatuhan terhadap kode etik Den Haag melawan proliferasi rudal balistik atau HCOC. Pernyataan ini muncul setelah Cina bulan lalu mengeklaim berhasil melakukan uji peluncuran rudal strategis dari kapal selam nuklir. Sayangnya uji coba itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Cina memberitahu sejumlah negara Pasifik tentang rencana tersebut. Ini menandai uji coba rudal strategis kedua Cina sejak menembakkan rudal balistik antar benua atau ICBM ke Samudra Pasifik pada September 2024, uji coba pertama sejak 1980. Mereka secara khusus mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir yang meluncurkan rudal balistik antar benua. Rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau SLBM dan kendaraan peluncuran antariksa atau SLV untuk mengeluarkan pemberitahuan setidaknya 24 jam sebelumnya. Pemberitahuan tersebut idealnya mencantumkan kelas rudal, estimasi jendela waktu, area koordinat peluncuran, proyeksi lintasan, serta peringatan keselamatan penerbangan dan pelayaran. Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan ancaman balasan untuk menyita armada kapal milik negara-negara Eropa pada Rabu 12 Agustus 2026. Ancaman ini dipicu oleh rencana Uni Eropa yang bakal menjual kargo minyak hasil sitaan
dari kapal-kapal yang dituduh sebagai armada bayangan milik Rusia. Sebelumnya, sejumlah otoritas di Eropa mencegat kapal-kapal yang mengangkut minyak mentah Rusia karena dinilai melanggar paket sanksi ekonomi. Berdasarkan regulasi sanksi terbaru yang disahkan Uni Eropa bulan lalu, negara-negara anggota kini diberi wewenang hukum untuk menyita sekaligus menjual muatan minyak atau kargo lain dari kapal-kapal terlarang tersebut. Moskwa geram dengan langkah-langkah tersebut. Putin pun menyebutnya sebagai pembajakan dan perampokan. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terpaksa membalas dengan cara yang sama. Dokumen pengadilan Swedia menunjukkan Stockholm akan memindahkan sebuah kapal Rusia yang disita ke Kiev karena diduga mengangkut gandum dari Ukraina. Putin pun berbicara di atas kapal penjelajah Rusia, Varyak, di lepas pantai Pulau Sakhalin, tempat Angkatan Laut Rusia sedang melakukan latihan. Latihan-latihan ini dilakukan seminggu sebelum latihan perang gabungan Amerika Serikat Korea Selatan yang dirancang untuk mensimulasikan kemungkinan invasi dari Korea Utara. Ketegangan meningkat di kawasan itu di tengah tuduhan dari Kiev dan Seoul bahwa Pyongyang dan Moskwa semakin mengintensifkan kerjasama militer mereka. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирно. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение наших кораблей. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. Корабельный пункт управления Тихоокеанского флота к работе готов. Начальник оперативного управления флота Здравия желаю. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Такие мероприятия, которые мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота и с целью защиты интересов нашей страны и ее безопасности в азиатской стране. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне вокруг использования Северного морского пути. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирно. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально.
Korea Utara menembakkan sebuah rudal balistik ke arah perairan lepas pantai timur semenanjung Korea pada Rabu 12 Agustus 2026. Hingga memicu kantor Perdana Menteri Jepang mengeluarkan peringatan darurat pada dini hari. Peluncuran tersebut dilakukan beberapa hari menjelang latihan militer gabungan besar antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang selalu bikin korut geram. Berdasarkan pantauan Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan atau JCS, rudal tersebut diluncurkan dari wilayah Wonsan, Korea Utara, sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Peluncuran itu dilakukan 6 hari setelah Korea Utara kembali menembakkan rudal balistik dari wilayah yang sama. Peluncuran tersebut berlangsung menjelang latihan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat yang diberi nama Ulchi Freedom Shield dan akan digelar pada 17 hingga 27 Agustus. Latihan itu bertujuan menghadapi perkembangan kemampuan nuklir dan persenjataan Pyongyang. Belum ada pernyataan langsung dari Korea Utara mengenai peluncuran dari Wonsan tersebut. Namun pada Rabu sore, Pyongyang mengkritik ambisi nuklir Korea Selatan dan Jepang. Peluncuran pada Rabu merupakan uji coba rudal balistik yang diduga menjadi ke-11 dilakukan Korea Utara pada 2026. Otoritas Pertahanan Korea Selatan dan Jepang mengatakan rudal tersebut terbang sekitar 700 km. Sebuah helikopter serang jenis AH-64 Apache milik Angkatan Darat Amerika Serikat jatuh dan terbakar hebat di sebuah ladang di kawasan Salado, Texas
pada Rabu sore waktu setempat 12 Agustus. Insiden tragis tersebut mengakibatkan 2 pilot yang berada di dalam armada dari pangkalan Fort Hood itu dipastikan tewas di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan dari kantor Sheriff Bell County, hantaman keras helikopter memicu kebakaran lahan tak terkendali yang dengan cepat menghanguskan sekitar 40 hektar area di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran bersama tim tanggap darurat militer dikerahkan untuk memadamkan sisa-sisa api dan mengamankan puing-puing helikopter yang berserakan di atas tan hangus. Pihak otoritas mengonfirmasi bahwa insiden tersebut tidak menabrak bangunan maupun warga di darat. Pejabat Komandan Jenderal Brigadir Jenderal Ethan Devine menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban, serta menegaskan bahwa fokus utama militer saat ini adalah mendukung proses evakuasi dan mengamankan lokasi kejadian guna penyelidikan lebih lanjut. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah mengalihkan jalur 59 kapal komersial sebagai bagian dari blokade terhadap Iran. Dalam unggahan di platform X, CENTCOM menyebut hingga 12 Agustus, pasukan Amerika Serikat juga telah melumpuhkan 3 kapal dan menaiki 2 kapal lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap blokade. CENTCOM menampilkan aktivitas jet tempur FA-18 yang beroperasi dari kapal induk USS George H.W. Bush yang disebut tengah menjalankan misi penegakan blokade dinding baja Amerika terhadap Iran. Blokade tersebut dilakukan setelah negosiasi antara Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Amerika Serikat kemudian memperketat pengawasan terhadap Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia.
sekitar seperempat perdagangan minyak melalui jalur laut dunia, serta sejumlah besar pengiriman gas alam cair dan pupuk melewati kawasan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz dan akan mempertahankannya. Melalui Truth Social, Trump menyebut blokade tersebut sebagai dinding baja dan menegaskan bahwa Iran tidak memiliki kemampuan untuk menantang kendali Amerika Serikat atas jalur perairan tersebut. Trump sebelumnya juga mengklaim Angkatan Laut Amerika Serikat telah membersihkan ranjau di sepanjang selat dan menguasai 100% jalur strategis tersebut. Menurut Trump, meskipun Iran masih berupaya menebar ranjau, pasukan Amerika Serikat akan terus membersihkannya. Klaim Washington ini bertolak belakang dengan posisi Teheran yang masih menjadikan pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai alat tawar dalam negosiasi. Iran menuntut sejumlah konsesi dari Amerika Serikat sebelum jalur pelayaran tersebut dibuka sepenuhnya. Situasi ini membuat Selat Hormuz menjadi pusat tekanan geopolitik sekaligus ekonomi. Semakin lama blokade berlangsung, semakin besar resiko gangguan terhadap pasokan energi dan biaya pengiriman global. Dengan 59 kapal telah dialihkan dan aktivitas militer Amerika Serikat yang terus meningkat, ketegangan di kawasan masih berpotensi mempengaruhi harga minyak, gas, serta rantai pasok global. Переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції, і Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім СПБУ, і тиснути на Росію заради того. Ukraina saat ini hanya memiliki sekitar 1% dari jumlah rudal penjegat Patriot yang dibutuhkan untuk menghadapi lonjakan serangan rudal balistik Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan kepada CNN bahwa ia terus melakukan negosiasi dengan sekutu untuk mendapatkan tambahan pasokan. Zelensky memperingatkan bahwa Rusia kini meluncurkan rudal balistik 2 kali lebih banyak setiap bulan. Sementara stok rudal penjegat Ukraina justru turun drastis. Menurutnya, jumlah rudal penjegat yang tersedia tahun ini sekitar 2,5 kali lebih sedikit dibandingkan 2025. Zelensky mengaku menerima dan melakukan jutaan telepon setiap hari demi mendapatkan senjata, terutama rudal penjegat yang sangat dibutuhkan Ukraina. Ia mengatakan sebagian besar waktunya kini dihabiskan untuk bernegosiasi dengan para sekutu. Kehidupan sehari-hari saya adalah berjuang dari angka 1% menuju 5%, ujar Zelensky. Menurutnya, tambahan 5% dari stok Amerika Serikat saja sudah cukup membantu Ukraina melewati musim dingin dan menyelamatkan banyak nyawa. Jika Ukraina memperoleh 10%, Zelensky yakin seluruh serangan rudal balistik Rusia dapat dihentikan. Krisis tersebut semakin parah karena persediaan rudal pencegat secara global menipis. Konflik Amerika Serikat dengan Iran membuat Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menggunakan puluhan rudal pertahanan udara untuk menghadapi serangan rudal dan drone Iran. Akibatnya, Ukraina harus menghadapi dilema besar. Serangan Rusia semakin intensif, sementara kemampuan pertahanan udara Ukraina justru semakin terbatas.
Menurut PBB, Juli menjadi bulan paling mematikan bagi warga sipil Ukraina sejak April 2022. Zelensky mengatakan serangan besar terjadi beberapa kali setiap bulan dan hampir setiap malam warga Ukraina harus menghadapi serangan udara. Kami sudah kelelahan, kata Zelensky, meski tetap memuji rakyat Ukraina yang dinilainya sangat tangguh. Zelensky juga mengungkapkan bahwa dirinya melakukan berbagai negosiasi rahasia untuk mendapatkan rudal pencegat tambahan. Ia bahkan mengatakan melakukan berbagai bentuk pertukaran dengan negara-negara lain meskipun tidak dapat mengungkapkan detailnya. Sementara itu masih belum jelas bagaimana rencana Trump untuk membantu Ukraina memproduksi rudal Patriot sendiri akan direalisasikan. Trump sebelumnya menyatakan akan memberikan lisensi agar Ukraina dapat memproduksi rudal tersebut, tetapi beberapa hari kemudian menunjukkan keraguan terhadap gagasan itu. Bagi Ukraina, persoalannya bukan sekedar mendapatkan senjata tambahan, tetapi berpacu dengan waktu sebelum musim dingin tiba ketika Rusia diperkirakan dapat kembali meningkatkan serangan terhadap kota-kota dan infrastruktur penting.